Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1766. 9 rantai ditancapkan ke tubuh Lorraine, dan salah satunya menembus jantungnya. Bagi orang suci yang merayakan Ekaristi, cedera seperti itu bukanlah apa-apa. Dengan kecepatan pemulihan Ekaristi, itu akan dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi Nova dan yang lainnya mengerti. Rantai ini tidak hanya menyakiti orang. Jelas ada efek lain. Saat napas Lorraine menjadi semakin lemah. Kita semua tahu. Ternyata rantai itu menyerap energi dan darah di tubuh Lorraine. Adegan yang aneh. Itu membuat semua pejabat senior sekolah Ubin berlapis warna-warni gemetar ketakutan. Mereka belum pernah mendengarnya. Yang bisa menyembuhkan lukanya sendiri dengan langsung menyerap energi dan darah dari tubuh orang lain. Itu tidak mungkin semacam sihir. Ada beberapa anggota senior sekolah Ubin berwarna-warni yang berdiri di belakang, tidak dapat menerima pemandangan yang begitu menakutkan, dan mulai mundur perlahan. Setelah mundur ke jarak tertentu, mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Terlalu menakutkan. Tampaknya sekolah Ubin berlapis warna-warni tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Atau cepat dan temukan tempat untuk bersembunyi. Mereka tidak ingin berakhir seperti ini suatu hari nanti. Sebenarnya, ini adalah perhatian semua orang. Selain fisik yang dibutuhkan. Jika orang lain ditempatkan di depan, dia tidak akan menyerapnya. Meski bodinya penuh lubang. Gejala sisa menggunakan teknik pembakaran jiwa juga mulai muncul. Tapi senyum di wajah keempat saudara perempuan Eira menjadi lebih cerah. Saya juga sangat bersemangat. Putranya menyerap pesona tubuh. Sudah hampir waktunya baginya untuk bangun. Ketika Tuan Muda telah menyerap tubuh pesona, dia akan bangun sepenuhnya. Mereka berempat memenuhi harapan putranya dan menyelesaikan tugas. Bahkan jika ada beberapa kejutan di sepanjang jalan, hasilnya tetap memuaskan. Prosesnya tidak masalah. Hasil penting. Rasa sakit yang parah menghantam Lorraine. Tapi itu masih dalam toleransinya. Lagi pula, rasa sakit yang dialami saat meningkatkan kekuatan jauh lebih hebat dari ini. Semuanya sudah berakhir saat itu. Sekarang rasa sakit ini sedikit pediatrik. Apa yang sebenarnya membuat Lorraine panik? Vitalitas dan darahnya sendiri dengan cepat terkuras, tersedot oleh rantai kebencian itu dan menjadi makanan orang lain. Ini tidak akan lama, Anda akan tersedot ke dalam mayat mumi. Lorraine tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan mati dengan cara ini. Ini sangat memalukan. Saya tidak tahu apakah seseorang akan mengumpulkan tubuhnya. Jika memungkinkan, dia berharap David bisa membawa tubuhnya kembali ke bumi untuk dimakamkan. Ada kampung halamannya, daun jatuh kembali ke akarnya adalah keinginan setiap orang di bumi. Tidak ada yang ingin mati di negeri asing. Di bawah tanah terlarang, di kolam yang dingin, energi dan darah yang diserap oleh 9 rantai terus ditransmisikan. Detak jantung mulai berubah dari lemah menjadi kuat. Organ lain juga terus pulih. Tiba-tiba, sepasang mata terbuka, memancarkan cahaya biru, menerangi seluruh kolam yang dingin. Kemudian 2 lampu biru keluar dari kolam yang dingin dan melesat lurus ke langit. Keempat bersaudara di langit tampak lebih bersemangat ketika mereka melihat 2 sinar biru ini. Bahkan meneteskan air mata kegembiraan. Batuk, batuk, Tuan Muda, batuk, Tuan Muda akhirnya bangun. Ya, kami. Batuk, saudara perempuan kami. Batuk, menunggu hari ini, menunggu terlalu lama. Sayangnya, batuk, sayangnya kita tidak bisa, batuk tidak bisa menemani anak. Tidak, batuk, putranya tidak akan meninggalkan kita, dia, batuk, dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kita. Keempat saudara perempuan itu sekarang bahkan berbicara sebentar-sebentar, disela beberapa kali oleh suara batuk. Anda bisa melihat betapa seriusnya kondisi fisik mereka. Dalam keadaan 4 saat ini, kemungkinan tinggal di sisi Jimmy Levin di masa depan hampir nol. Sebagai keturunan langsung dari klan Levin, Jimmy tidak mungkin membawa 4 sampah sepanjang waktu. Yang dia inginkan adalah dapat membantu dirinya sendiri, dan mengorbankan hidupnya untuk melindungi pelayannya di saat yang kritis. Alih-alih 4 sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Jim akan menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan mereka berempat. Itu tergantung pada suasana hati Jimmy. Mari kita lihat apakah dia akan membacanya di keluarga yang telah mempersiapkan jutaan tahun untuk membangunkannya, dan akhirnya bahkan dengan mengorbankan perasaan mereka sendiri, dan hati nurani menemukannya sekali. Faktanya, ini seperti keturunan langsung dari klan besar. Sebagian besar bukan orang yang emosional. Apa yang mereka lihat adalah keuntungan. Hanya sebagian kecil yang akan menganggap serius perasaan mereka, dan bagaimanapun caranya, mereka harus menyembuhkan orang-orang yang setia kepadanya. Aku hanya tidak tahu orang macam apa Jimmy Levin itu. Apakah Anda akan mati?
Lorraine berpikir dalam keadaan kesurupan. Ya, aku akan mati. Ini akan segera berubah menjadi mayat mumi. Jangan biarkan David membawanya kembali ke bumi. Dia tidak ingin David melihat dirinya sebagai mayat mumi. 80% darah dan darah normal di jantung Lorraine telah tersedot oleh rantai. Kecepatan penyembuhan diri Ekaristi tidak bisa mengikuti perjalanan waktu. Akibatnya, kesadarannya mulai berangsur-angsur kabur. Sekarang tidak sebaik dulu. Ada aliran energi yang konstan ke dalam tubuhnya pada saat itu. Selama Anda menahan rasa sakit yang parah dan menggertakkan gigi Anda akan dapat bertahan hidup. Kali ini, tubuh hampir tersedot kering. Tidak mudah untuk melewatinya. Jika terus seperti ini, hanya ada satu cara untuk menunggu Lorraine, dan itu adalah kematian. Nova berdiri di kejauhan, menggenggam kedua tangannya erat-erat, dan menyaksikan semuanya terjadi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingin menyelamatkan Lorraine. Namun, kekuatannya sendiri terlalu rendah. Jangan maju untuk membantu, dekat pun tidak bisa. Pria yang bersembunyi di area terlarang juga terbangun. Sekarang, hanya David yang bisa menyelamatkan Lorraine. Keduanya berasal dari planet yang sama. Jika David ada di sini, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan. Saya tidak tahu di mana David sekarang. Bisakah kamu mengejar? Melihat bahwa Lorraine akan tersedot kering dan mati, Nova sangat cemas. David berjalan keluar dari celah ruang. Posisinya adalah kekosongan di luar benua warna-warni. Melihat benua yang memancarkan lingkaran cahaya berwarna-warni di kejauhan, David mencari lokasi sekolah ubin berlapis warna-warni dan hendak pergi. Pertama-tama temukan Nova, lalu jelajahi rahasia di area terlarang. Tiba-tiba, dua lampu biru melesat keluar dari benua warna-warni, langsung menembus kehampaan dan menghilang. Posisi di mana cahaya biru dipancarkan tepat di sekolah ubin berlapis warna-warni. Ini adalah... David terkejut. Dengan dua lampu biru dengan kekuatan yang luar biasa, orang ini pasti sangat kuat. Setidaknya 4 wanita tua dari sekolah ubin berlapis warna-warni tidak bisa melakukannya. Pembangkit tenaga listrik mana yang akan ada di sekolah ubin berwarna-warni? Sudah terlambat untuk memikirkannya. David mengebor ke celah ruang dan bergegas menuju posisi di mana cahaya biru dipancarkan. Apa yang terjadi? Pergi dan lihat saja. Kehidupan dan kematian sekte ubin berlapis warna-warni dan 4 istri tua David tidak bisa mengendalikan, dia juga tidak. Tapi Nova tidak mau kalah. Bagaimana mengatakan bahwa hubungan antara pihak lain dan saudari Celeste ada di sana, dan dia telah membantu dirinya sendiri. Bab 1767. Sekte kaca berwarna-warni berada di atas area terlarang. Lorraine telah mencapai saat-saat terakhir kematiannya. Tubuh telah tersedot kering lebih dari 90%. Pada menit terakhir ini, retakan ruang tiba-tiba muncul. Lalu keluarlah sesosok. Kemudian lampu merah menyala. Ding ding ding. 9 suara terdengar berturut-turut, 9 rantai putus. Lorraine kehilangan kekuatan untuk menarik, dan tubuhnya mulai jatuh. Tapi itu segera ditangkap. David menatap Lorraine dalam pelukannya. Alisnya berkerut rapat. Ketika dia pertama kali keluar dari celah ruang angkasa, dia melihat wanita ini dari planet yang sama dengannya, dia dalam kondisi yang sangat buruk dan hampir di ambang kematian. Mengakibatkan hasil ini, itu adalah 9 rantai yang telah menempel di tubuhnya. Terlambat untuk menanyakan apa yang terjadi. David mengeluarkan pedang pemecah kejahatan yang bisa memotong segala sesuatu di dunia, dan mengayunkannya untuk memotong semua 9 rantai. Kemudian dia menangkap Lorraine. Melihat kepala yang patah dari 9 rantai yang masih tersisa di tubuh lawan, David menyuntikkan kekuatan ke tubuhnya dan mengguncang semua kepala yang rusak dari 9 rantai. Ada tidak merokok di rantai. Ekaristi Lorraine mulai perlahan pulih. David tidak menyukai kecepatan ini terlalu lambat, mengeluarkan batu kehidupan, dan terlepas dari apakah pria atau wanita tidak bisa menciumnya, dia langsung melepas kerudung yang diwarnai merah di dada Lorraine, dan menekan batu kehidupan ke luka. Vitalitas agung masuk melalui luka, tubuh yang akan layu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. David menarik napas lega, akhirnya keluar dari bahaya. Keadaan Lorraine barusan sangat berbahaya, dan jika dia tidak memperhatikan, hidupnya akan berakhir. Tubuh itu benar-benar dilubangi, hanya untuk disedot ke dalam mayat mumi. Untungnya, ada batu kehidupan untuk memasuki vitalitas agung. Jika tidak, mengandalkan pemulihan diri saja, hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Terutama karena defisitnya terlalu serius. Bahkan Ekaristi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk wanita Lorraine, David tidak bisa mengatakan dia menyukainya, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia membencinya. Dengan fakta bahwa keduanya berasal dari bumi, dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan. Muncul dari David, memotong 9 rantai, menyelamatkan Lorraine, dan mengeluarkan batu kehidupan untuk membantunya melarikan diri dari bahaya. Karena pada saat itu, waktu adalah kehidupan.
Sedemikian rupa sehingga dia melakukan semuanya. Keempat bersaudara, Nova dan lainnya dapat pulih. Bajingan, ini kamu lagi. Eira menatap David dengan amarah yang membara di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengingat David? Orang inilah yang, bersama dengan tuannya, menyelamatkan Celeste dan merebut pedang tuan muda, pedang ilahi jiwa es. Sekarang datang lagi, itu juga menyabotase rencananya. Tiga lainnya juga menatap David dengan marah. Jika mata bisa membunuh, dia tidak tahu berapa kali dia mati. Meskipun mereka berempat terlihat buruk, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tahu kondisi fisik mereka. Nova sangat senang saat melihat penampilan David. Untungnya tertangkap. Nanti, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Setelah David meredakan krisis Lorraine, dia mengalihkan perhatiannya ke 9 rantai yang telah dipotong olehnya dan dengan cepat ditarik kembali ke area terlarang, serta keempat saudara perempuan. Apa ini? Bukankah itu rahasia di daerah terlarang? Apa sumber rantai? Siapa yang baru saja mengirimkan 2 lampu biru? Dan keempat wanita tua itu. Tubuhnya lesu, hampir sama sekali tidak berguna. Bagaimana 2 orang suci sejati pada puncaknya dan 2 orang suci sejati yang terlambat berakhir dengan akhir yang tragis? Apa yang sedang terjadi? David memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Dia ingin bertanya kepada Nova dengan keras, tetapi merasa waktunya tidak tepat. Bagaimanapun, dia adalah master sekte dari sekte kaca berwarna-warni. Dia memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni, dan melakukan itu sama saja dengan menyakitinya. Cari tahu sendiri. Vitalitas besar yang dimiliki oleh batu kehidupan menarik Lorraine kembali dari ambang kematian, dan orang-orang secara bertahap sadar kembali. Matanya terbuka sedikit, dan dia melihat profil wajah tampan. Bukankah kamu sudah mati? Mengapa tidak sama dengan yang diharapkan? Mengapa David di sini? Apa dia mengalami halusinasi? Halusinasi. Lorraine juga tidak peduli. Bagaimanapun, dia kehabisan waktu. Segera untuk benar-benar keluar dari dunia ini. Sebelum mati. Ada satu hal lagi yang ingin dia ketahui. David, teriak Lorraine dengan suara lemah. David mengamati area terlarang, siap melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki. Mendengar Lorraine memanggilnya, dia menundukkan kepalanya dan melirik ke arah pihak lain, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan tatapan bertanya di matanya. Mengapa kamu ingin menolakku di depan begitu banyak orang di festival pencarian bakat? Mengapa aku tidak layak untukmu? Aku, Lorraine, menganggap diriku tidak lebih buruk dari wanita manapun di sekitarmu. Kamu dapat menerimanya, tetapi Anda hanya dapat menolak saya. Mengapa ini? Saya tahu saya akan mati, David, dapatkah Anda memberi saya penjelasan? Saya tidak ingin pergi dengan penyesalan. Suara Lorraine membawa endeles keluhan. Serangkaian pertanyaan langsung mengejutkan David. Dia mengingat dengan hati-hati sejenak. Dia baru ingat bahwa pihak lain sedang membicarakan hal-hal di bumi. Di Festival Kebanggaan Summerland tahun itu, ia secara tidak sengaja memenangkan kemenangan terakhir dan memenangkan gelar orang pertama di generasi muda Summerland, dan penyelenggara krum berarti bahwa pemenangnya harus digabungkan dengan Lorraine. Dia menolak di tempat. Tidak ada hal seperti itu. Berapapun usianya, set ini masih ada. Bagaimana kita bisa bersama tanpa perasaan? Ada perbedaan antara manusia dan hewan, manusia mengandalkan emosi, tidak seperti hewan, mereka mengandalkan naluri. Tidak peduli seberapa cantik dan bagusnya Lorraine. Bagi David saat itu, dia hanyalah orang asing. Selain itu, dia sudah memiliki Celia. Bagaimana mungkin Anda bisa saling berjanji? Apa yang tidak diharapkan David adalah, berapa tahun telah berlalu? Lorraine bahkan mengingatnya. Dan hanya keluar dari bahaya, dia bertanya. Rupanya pertanyaan-pertanyaan ini sangat mengganggunya sehingga dia tahu dia sekarat dan masih merenung. David menatap wanita di lengannya. Baru saja mendapatkan kembali sedikit kehidupan. Wajahnya masih pucat, tanpa bekas darah. Sepasang mata besar hanya membuka celah kecil. Namun, kecantikan mengerikan ini membuat Lorraine semakin menyedihkan. Berhentilah berpikir omong kosong. Kamu tidak bisa mati bersamaku di sini. Mari kita bicarakan masalah ini nanti. Sekarang kamu bisa memikirkan dirimu sendiri dulu, menyerap sedikit lebih banyak vitalitas, dan itu akan baik untuk pemulihanmu. Setelah David selesai berbicara, dia berhenti menatap Lorraine, menoleh dan mengunci matanya di area terlarang. Dia tahu ini belum berakhir. Area terlarang dari Colorful Glaze Steel School telah dibuka. Rahasia yang tersembunyi di dalamnya pasti akan terungkap. Orang yang mengeluarkan 2 lampu biru itu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Bab 1768. Lorraine sedikit bingung saat mendengar suara David. Terakhir kali dia bingung dan berhalusinasi, David tidak menjawab seperti ini. Kenapa kali ini begitu lembut? Mengikuti kata-kata David, dia merasakan kondisi tubuhnya hampir kehabisan bahan bakar.
Tapi ada vitalitas kuat yang terus-menerus memasuki tubuhnya. Kemudian pikirkan apa yang baru saja dikatakan David. Apakah Anda telah diselamatkan olehnya? Mata Lorraine perlahan melebar, kepalanya sedikit terangkat, dan dia melihat ke dadanya. Dia melihat pakaian di dada telah dibuka, memperlihatkan kulit putih di dalamnya, serta lokasi luka, di mana ada batu dengan lingkaran putih susu. Vitalitas agung disuntikkan ke dalam tubuh oleh batu. Tubuh masih tidak memiliki kekuatan. Tapi Lorraine bisa merasakannya. Saya berkembang menjadi lebih baik. Rantai yang telah dimasukkan ke dalam tubuh juga hilang. Sepertinya dia benar-benar diselamatkan. Dan orang yang menyelamatkannya adalah David yang telah mempermalukannya di depan umum dan menolaknya. Yang membingungkan Lorraine adalah, mengetahui bahwa dia dalam bahaya, David datang ke sini dalam perjalanan khusus. Atau hanya lewat. Siapa peduli, aman saja. Faktanya, Lorraine tidak ingin David melihatnya malu. Tapi dibandingkan dengan kehidupan, jelas yang terakhir lebih penting. Tiba-tiba, Lorraine memikirkan kata-kata dari empat tuan. Ada juga pria kuat dari peradaban yang lebih tinggi yang tersembunyi di area terlarang, dia seharusnya bangun. Untuk memiliki 4 pelayan tingkat suci sejati, identitas orang ini harus sangat tinggi, dan identitas tinggi berarti kekuatan yang kuat. Tidak. Ini tidak aman sekarang. Jangan lama-lama di sini. David, ayo cepat pergi dari sini. Ada rahasia besar dan kengerian besar di area terlarang sekte. Jika kita tidak pergi, itu akan terlambat, kata Lorraine lemah. Oh, apakah kamu tahu rahasianya di sini? Katakan dan dengarkan, David bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu tempat yang aman, dan aku akan memberitahumu perlahan. Tidak apa-apa, bicarakan sekarang. Jangan khawatir, selama aku di sana, itu yang paling aman. Tempat saya adalah yang paling aman. Kata-kata mendominasi David membuat Lorraine melihat ke samping untuk sementara waktu, dan sementara dia terkejut, dia tidak begitu percaya. Di bumi atau di galaksi Bima Sakti, Lorraine pasti akan mempercayai kata-kata David seperti ini. Tapi di sini adalah Starvoid Realm. Itu lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari bumi dan Bima Sakti. Mengapa David berani mengatakan hal seperti itu? Percaya atau tidak, Lorraine tidak mengatakannya, tetapi dengan cepat menjelaskan, David, aku tidak terlalu tahu. Menurut dugaanku, ada seseorang yang tersembunyi di area terlarang ini. Orang ini telah tidur. Dia dan 4 tetua tertinggi bukan dari Starvoid Realm, tetapi dari peradaban lain yang lebih maju. Dalam peradaban yang lebih maju, 4 sesepuh tertinggi hanyalah pelayannya, dan ketika berbicara dengan orang ini, mereka juga disebut Tuan Muda. David sedikit terkejut saat mendengar ini. Rahasia tanah terlarang Sekte Ubin berlapis warna-warni sebenarnya adalah orang dari peradaban yang lebih tinggi. Dan telah tertidur lelap. 4 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati hanyalah pelayan mereka. Identitas dan kekuatan orang ini mungkin tidak rendah. Mungkinkah 2 lampu biru barusan dipancarkan ketika dia bangun? Bagian mana itu? Itu pasti mata. Tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Buka mata Anda untuk pertama kalinya. Mata dapat mencapai kekuatan seperti itu. Orang ini sedikit licik. Bukankah itu level dewa palsu? David tidak bisa membantu tetapi merasa beberapa drum di dalam hatinya. Tingkat dewa palsu setengah langkah lebih baik untuk mengatakan sesuatu. 4 lawan 1 memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri. Jika itu benar-benar mencapai tingkat dewa palsu, bahkan jika dia memiliki 3 klon, dia mungkin bukan lawan. Sebelum David bisa berbicara, Lorraine menarik napas beberapa kali dan melanjutkan. Sebenarnya, pendirian sekolah Ubin berwarna-warni juga untuk memfasilitasi mereka menemukan wanita dari berbagai fisik. Setelah mencoba mengolah mereka ke Saint Realm, biarkan orang-orang yang tidur menyerapnya. Tubuh pesona saya adalah yang terakhir. Selama saya terserap, orang ini akan pergi. Mereka akan bangun, sebelum mereka melatih kakak perempuan Celeste, tetapi tubuh pesona kakak perempuan rusak selama misi, jadi itu tidak berguna, jadi mereka memilih saya. Setelah berbicara, Lorraine menatap David dari dekat. Saya ingin menemukan sesuatu yang tidak biasa di mata orang lain. Jika dia yang merusak pesona kakak senior, mustahil baginya untuk tidak bereaksi sama sekali. Betulkah? David mendengar bahwa Celeste seharusnya diserap pada awalnya, dan tubuhnya yang menawan hancur sebelum dia diganti, dan mata serta emosinya sangat berfluktuasi. Hati juga tiba-tiba sadar. Semuanya dijelaskan. Mengapa Sister Celeste dihukum di Gua Es hanya karena naik tingkat Sudosage? Dengan kekuatan dari 4 tetua tertinggi tingkat suci sejati dari sekolah Ubin berwarna-warni, tidak perlu takut pada keluarga Simon. Hanya kekuatan keluarga Simon, di mana kualifikasi untuk menantang sekolah Ubin berwarna-warni. Ternyata alasan terpenting adalah pesona tubuh Sister Celeste rusak, mengakibatkan hilangnya nilai. Dibudidayakan selama bertahun-tahun, saya melihat momen terakhir, tetapi gagal. Siapapun akan sangat marah.
Tidak begitu sulit untuk memahami bahwa Sister Celeste dihukum ke dalam gua es. Jadi untuk mengatakan, dia secara tidak sengaja merusak pesona Sister Celeste dan menyelamatkannya. Kalau tidak, Sister Celeste yang akan diserap. Jika Sister Celeste tidak memasuki gua es, saya tidak akan dipaksa, jadi saya pasti akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya secara bertahap. Pada saat itu, dia mungkin hanya bisa melihat Sister Celeste tersedot ke dalam mayat mumi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Semuanya dimulai ketika Sister Celeste dihukum ke dalam gua es. Saya tidak tahu apakah keempat wanita tua itu tahu yang sebenarnya dan akan muntah darah karena marah. Mereka tidak melakukan itu pada saat itu, jadi bagaimana mungkin ada serangkaian acara yang mengikuti. Mungkin dia akan mendengarkan saran Amadi, bergabung dengan Star Mansion, menjadi anggota Star Mansion, dan berkembang secara rahasia dan menyedihkan. Jangan pernah mengambil risiko sebesar itu. Sedikit ceroboh dan Anda kehilangan seluruh permainan. Lorraine menatap David untuk sementara waktu. Sesuatu yang keluar dari sikap dan mata orang lain. Pada dasarnya ditentukan bahwa hubungan antara keduanya tidak biasa, dan pesona kakak perempuan harus menjadi milik David. Apakah mereka saling mengenal di bumi? Mengapa mereka berkumpul dalam perjalanan ke Star Void Realm? Kakak senior telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan selalu menjaga integritas tubuh pesona. Berapa lama Anda mengenal David? Dia dengan rela tidak mematuhi perintah gurunya dan memberikannya hal yang paling berharga, yang membuat Lorraine sulit untuk mengerti. Bahkan cinta pada pandangan pertama. Itu belum berkembang begitu cepat. Terlebih lagi, pada saat itu, saudari senior adalah penegak hukum kosmik tingkat tinggi, dan kekuatannya mencapai tahap akhir dari tingkat tertinggi. David baru saja memasuki alam abadi. Keduanya sangat berbeda dalam kekuatan. Namun, ternyata, pilihan guru sudah tepat. Lorraine memikirkan kemungkinan lain. Kakak senior seharusnya sudah menemukan rahasia di daerah terlarang sejak lama, dan tidak ingin menjadi makanan orang lain, jadi dia bertaruh dengan cara ini. Tanpa diduga, dia benar-benar membuat taruhan dengan benar. Meskipun dia dihukum ke dalam gua es oleh tuan yang sangat marah. Tapi dia diselamatkan oleh orang yang dipilih. Meskipun ada beberapa kejutan di sepanjang jalan. Setidaknya ternyata indah. Bab 1769. Saat keduanya sedang berpikir, David tiba-tiba menyipitkan matanya dan bertanya dengan keras. Ternyata area terlarang Sekte Ubin 7 Warna masih menyembunyikan rahasia seperti itu, tapi kita tidak bisa pergi jika kita mau. Bagaimana pemulihanmu? Bisakah kamu pergi sendiri? Tidak, aku belum pulih, dan tubuhku benar-benar tidak berguna, jangan lepaskan aku. Lorraine dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pada saat yang sama, dia melingkarkan lengannya di sekitar David dengan erat dan meraih pakaiannya. Karena takut David akan merendahkan dirinya. Dalam hal ini, David terdiam untuk sementara waktu. Apakah ini berarti itu sama sekali tidak berguna? Jika Anda adalah orang biasa, Anda akan tersedak oleh Anda. Sekarang bukan waktunya untuk menghitung. Karena orang-orang yang bersembunyi di area terlarang sudah melakukan beberapa gerakan. Wah, wah, wah. 9 rantai ditembakkan dari area terlarang lagi. Targetnya langsung ke David dan Lorraine. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka berdua hampir seketika. Lorraine juga menemukan bahayanya. Dia membenamkan kepalanya di lengan David dan memegangnya erat-erat. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melepaskannya. David tidak punya pilihan selain mengambil Lorraine untuk menghindari serangan rantai. Tapi 9 rantai itu sepertinya memiliki mata, mengejar mereka berdua. Beberapa mengambil jalan memutar dan menyerang David dari arah lain. 9 rantai memiliki pembagian kerja yang jelas. Diblokir ke segala arah. Bahkan jika David mencoba memasuki ruang dimensi tinggi, rantai dapat mengikuti dan menemukan posisinya secara akurat. Rantai ini seperti monster tentakel, terus-menerus menyerang David. David hanya bisa dipaksa untuk menghindar. Dia tahu itu sedang dimanipulasi. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, dia hanya berhenti menghindar, dan memilih untuk saling berhadapan secara langsung. Ding ding ding. Suara pedang pemecah kejahatan bertabrakan dengan rantai terus berdering. Setiap kali pedang pemecah kejahatan diayunkan, salah satu rantai akan terputus. Secara bertahap, David mengerutkan kening dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 9 rantai itu seperti tak berujung, tidak peduli bagaimana Anda memotongnya, Anda tidak dapat menyelesaikannya. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, dan itu akan tumbuh kembali setelah dipotong. Dan jika bukan karena pedang pemecah kejahatan, aku khawatir akan sulit untuk memotongnya. Ding ding ding. David berdiri di udara dengan lengan kirinya melingkari Lorraine di lengannya. Tangan kanan memblokir serangan 9 rantai dengan pedang. Tidak peduli ke arah mana rantai itu menyerang dari atas dan bawah, depan dan belakang, kiri dan kanan, mereka diblokir oleh David.
Saat kecepatan serangan rantai menjadi lebih cepat dan lebih cepat, akhirnya mencapai titik di mana sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, penghalang oval merah telah terbentuk di luar tubuh David, erat membungkus mereka berdua. Suara ding-ding-ding terdengar terus-menerus. Rantai demi rantai jatuh dari udara, tetapi itu tidak mempengaruhi serangannya sedikit pun. Nova dan pejabat senior lainnya dari Sekte Ubin berwarna-warni melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Akibat dari setiap tabrakan menyebar, membuat mereka merasakan ketidakberartian mereka sendiri, seperti perahu kecil di laut, bergoyang ke kiri dan ke kanan dalam angin kencang dan ombak, dan kemungkinan terbalik kapan saja. Untung jaraknya lumayan jauh, kalau tidak ada cara untuk berdiri di sana tanpa cedera. David perlahan menjadi tidak sabar. Dengan kekuatan setengah-setengah tingkat dewa palsu, penindasan pertempuran kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan serangan pengurangan dimensi. Tidak peduli bagaimana rantai menyerang, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan pertahanan ini. Hanya saja David tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang pihak lain baru saja bangun dan belum sepenuhnya pulih, paksa orang itu keluar terlebih dahulu. Mari kita lihat apa itu iblis. Ledakan. Nafas di tubuh meledak, semua 9 rantai terlempar ke udara. Pada saat yang sama memegang pedang jahat, pikiran diam-diam. Menghancurkan ilmu pedang jahat. Sebuah pedang diayunkan ke sumber rantai. Sebuah lampu merah menyilaukan melintas. Nova dan yang lainnya semuanya mengalami kebutaan sementara. Pedang David ini hanya menggunakan kekuatan tempur Raja Suci. Ledakan. Cahaya pedang memasuki area terlarang, menyebabkan ledakan besar. 9 rantai dipecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Keempat bersaudara relatif dekat, dan mereka semua terlempar oleh gelombang kejut ledakan. Engah. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Tubuh mereka sudah lemah. Bagaimana menahan dampak ledakan yang begitu kuat? Tuan muda, teriak mereka berempat dengan keras. Namun, sambil muntah darah, dia tidak lupa mengkhawatirkan keselamatan putranya. Dapat dilihat bahwa status pemuda ini di hati mereka bahkan lebih penting daripada hidup mereka sendiri. David menghunus pedangnya dan berdiri. Matanya tertuju pada area terlarang yang dipenuhi asap. Karena orang-orang yang tersembunyi di tanah terlarang berasal dari peradaban tingkat tinggi, dan mereka adalah putra dari 4 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, status mereka ada di sana, dan kekuatan mereka tidak akan buruk. Pedang itu hanya ingin memaksanya keluar, tapi David tidak menyangka akan melukai lawannya. Dengan 2 lampu biru yang saya lihat di luar benua warna-warni, orang ini tidak akan menjadi tuan yang harus dihadapi. Setelah keempat bersaudara menghentikan tubuh mereka melihat bahwa daerah terlarang itu dihancurkan sepenuhnya oleh pedang David, dan putranya tidak melakukan gerakan apapun. Saya pikir sesuatu terjadi pada anak itu. Mereka menatap David dengan panik. Saya tidak sabar untuk makan daging David dan minum darah David. Untuk tatapan mereka, David tidak peduli sama sekali. Pada awalnya, dia adalah semut di mata keempat wanita tua ini, tetapi sekarang di matanya, keempat bersaudara perempuan bukanlah semut. Keempat saudara perempuan itu sangat cemas. Meskipun anak itu maha kuasa di hati mereka. Tapi bagaimanapun juga, dia baru saja bangun, dan tubuh pesonanya terputus sebelum bisa diserap. Mereka berempat berpikir bahwa tuan muda itu belum pulih, dan sekarang dia diserang lagi, yang pasti sangat berbahaya. Tepat ketika mereka akan menggunakan teknik pembakaran jiwa lagi, lawan David sampai mati, dan beri waktu untuk putranya. David angkat bicara. Sejak Yang Mulia bangun, mengapa Anda masih tidak mau muncul? Menunggu beberapa saat, masih tidak ada suara yang keluar dari area terlarang. David tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia menduga bahwa alasan mengapa pihak lain tidak merespons mungkin masih dalam pemulihan. Tanpa mengetahui kekuatan spesifik dari orang yang tersembunyi, David tidak berani memberi pihak lain terlalu banyak waktu. Jika kekuatan mencapai tingkat dewa palsu setelah benar-benar pulih, maka itu akan menjadi masalah besar. Hari ini, dia belum memiliki kekuatan untuk menghadapi level dewa palsu. Jika Yang Mulia tidak muncul lagi, jangan salahkan saya karena kejam. David mengarahkan ujung pedangnya ke kedalaman area terlarang. Pada saat ini, Lorraine dalam pelukannya tiba-tiba berkata, "David, ayo pergi." Dia masih berdenyut-denyut dengan kengerian yang tersembunyi. Jelas tidak mudah membuat keempat tuan itu menyerahkan semua yang mereka miliki. Itu berasal dari peradaban yang lebih tinggi. Yang tidak diketahui selalu yang paling menakutkan. Jangan khawatir, aku punya takaranku sendiri. Jika kamu takut, pergilah dulu. Jawab David. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Dan aku masih tidak bisa memaksakan diri, kata Lorraine dengan suara rendah, membenamkan kepalanya di lengan David. David mengabaikannya. Di depan kita harus memaksa orang yang tersembunyi itu keluar terlebih dahulu.
Sama seperti dia akan melakukannya lagi. 4 sosok di kejauhan dengan cepat menyerang. Itu adalah 4 saudara perempuan yang melakukan teknik pembakaran jiwa lagi. David mengayunkan pedangnya dengan tidak sabar. Sebuah cahaya pedang merah menebas ke arah mereka berempat. Menurut apa yang dikatakan Lorraine, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang dimiliki keempat wanita tua ini di tangan mereka. Kematian bukanlah hal yang menyedihkan. Kepada orang seperti itu, dia tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, 2 lampu biru melesat keluar dari area terlarang. Sebuah cahaya pedang merah bertabrakan dengan David dan menghilang ke dalam kehampaan. Yang lainnya dibagi menjadi 4 bagian, melilit 4 saudara perempuan, dan memadamkan teknik pembakaran jiwa mereka. Mereka berempat menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Tidak apa-apa nak. Segera, sebuah suara datang dari area terlarang. Cek cek cek, benar-benar berani. Di peradaban bintang 7 yang kecil, seseorang berani menyentuh pelayan putra ini. Bab 1770. Mendengar suara ini, keempat saudara perempuan berteriak kaget, Tuan Muda. Rasakan cahaya biru di luar tubuh Anda, perbaiki tubuh Anda. Keempat bersaudara itu menangis kegirangan. Usaha mereka tidak sia-sia, anak itu benar-benar terjaga. Cahaya biru ini adalah kemampuan unik dari keluarga Levin, dan memiliki fungsi ganda untuk menelan dan menyembuhkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keterampilan bawaan dari keluarga Levin, dan juga merupakan dasar dari keluarga Levin. Di klan Levin, orang yang membangkitkan cahaya biru tidak diragukan lagi adalah seorang jenius di antara para jenius. Hanya mereka yang telah terbangun dengan cahaya biru yang bisa mendapatkan kultivasi kunci keluarga. Putra mereka adalah salah satunya. Putranya baru saja memancarkan 2 lampu biru. 1 serangan melahap musuh, dan 1 menyelamatkan mereka berempat. Cukup untuk membuktikan bahwa putranya telah sepenuhnya bangun. Balok atas tidak tegak dan balok bawah bengkok. Wanita tua ini ingin membunuh hidup mereka sesuka hati. Kamu bukan hal yang baik untuk menjadi tuan. Karena kamu sudah bangun, bawa orang-orangmu dan menyingkir. Starvoid Realm tidak menyambut Anda orang luar. David menjawab dengan dingin. Menggabungkan kata-kata Nova dan Lorraine, dia mungkin telah menebak kebenaran dari masalah ini. Untuk beberapa alasan, orang yang baru saja berbicara tertidur di sini. 4 saudara perempuan, sebagai pelayan, bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk kebangkitan tuan mereka. Saya melakukan banyak hal buruk di sepanjang jalan. Bangun sekte berlapis warna-warni. Mengambil keuntungan dari reputasi sekte, merekrut murid perempuan hanyalah adegan yang dangkal, tujuan sebenarnya adalah untuk menumbuhkan pengorbanan yang diperlukan untuk membangunkan putra mereka. Itu sebabnya Nova mengatakannya. Sekte ubin berlapis 7 warna semuanya adalah senior yang telah mencapai kesucian, dan mereka tidak pernah keluar setelah memasuki area terlarang. Itu pasti hilang. Ini juga telah menyebabkan berdirinya sekolah ubin berwarna-warni selama bertahun-tahun. Kecuali untuk 4 sesepuh tertinggi tingkat suci sejati, tidak ada alasan untuk keberadaan orang suci. David bukanlah tipe orang yang membenci kejahatan. Untuk hal semacam ini, lihat, dalam lingkup kemampuannya, dia mungkin mengurusnya. Tapi apa yang terjadi di masa lalu, lupakan saja. Itu telah terjadi, biarkan dia pergi. Selain itu, David memiliki pertimbangan yang lebih dalam. Saya benar-benar ingin menyinggung orang-orang ini dari peradaban yang lebih tinggi sampai mati. Ada baiknya untuk bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Dalam hal itu tidak dapat diselesaikan. Bencana apa yang akan dibawanya ke dunia maya bintang? Invasi dan tabrakan antar peradaban. Konsekuensinya seringkali yang paling serius. Pada saat itu, seluruh Starvoid Realm akan dihancurkan oleh ini. Terlepas dari hasilnya, Starvoid Realm akan hancur. Saya percaya bahwa leluhur orang-orang kudus yang mati dari sekolah ubin berwarna-warni tidak ingin melihat hasil seperti itu. Tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, dia juga menggunakan sumber daya dari Starvoid Realm untuk bangun. Selama kesepakatan dapat dicapai, kedua belah pihak tidak saling menyerang. Lalu pergi bersama mereka. Hasil seperti itu baik untuk kedua belah pihak. Kata-kata David keluar, pihak lain tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Mungkin dia tidak menyangka bahwa di peradaban tingkat ketujuh ini, dia juga akan dimarahi suatu hari nanti. Hoho, kau anak pemberani. Kau tidak hanya ingin membunuhku, tapi kau juga memarahiku, kau tahu dengan siapa kau berbicara. Sebuah suara datang dari kedalaman area terlarang. Aku tidak peduli siapa kamu. Tolong bawa orang-orangmu bersamamu segera, tinggalkan Starvoid Realm, dan jangan datang lagi di masa depan, jika tidak. David tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi memberi pihak lain sedikit ruang imajinasi. Kalau tidak, apa? Pihak lain bertanya dengan penuh minat. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengabdikan seluruh Starvoid Realm untuk menahanmu di sini selamanya. Nada bicara David sangat keras.
Dia mengerti dalam hatinya, berurusan dengan orang-orang dari peradaban tingkat tinggi ini. Tidak bisa menunjukkan kepengecutan. Itu harus dihadapi dengan sikap terkuat. Dan itu adalah jenis sikap tegas yang bahkan jika Anda mati, Anda harus mundur 2 kali. Karena bahkan jika Anda berpura-pura menjadi cucu dan menawarkan orang-orang ini, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di mata mereka, hanya ada keuntungan. Dengan keuntungan yang cukup, apapun bisa dilakukan. Sama seperti ketika keluarga angin galaksi menyerbu bumi. Semua orang memperlakukan Pavan Tufin sebagai dewa. Tapi dia ingin menanam tanda budak di bumi dan ingin memperbudak bumi. Biarkan orang-orang di bumi tidak pernah berbalik. Jika bukan karena sistem, bumi telah menjadi planet budak angin. Hal yang sama juga berlaku sekarang. Bagi orang-orang dari peradaban tingkat tinggi, Star Void Realm sama dengan bumi di mata Pavan. Lihat saja apakah manfaatnya sepadan bagi mereka untuk melakukannya. Dalam situasi ini, hanya dengan membiarkan pihak lain melihat semua manusia di Star Void Realm dengan tekad untuk mati, mungkinkah menghilangkan pikiran invasi mereka? David bertanya-tanya apakah orang ini memiliki pikiran dan niat untuk menyerang Star Void Realm. Tapi dia harus bersiap. Hahaha. Tawa gila datang dari area terlarang. Segera setelah tawa berhenti, dia berkata dengan nada sarkastik. Peradaban kecil tingkat 7 sebenarnya mengatakan untuk menahan putraku di sini. Haruskah aku mengatakan kamu naif? Atau kamu bodoh? Itu naif atau bodoh? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Bahkan jika kami tidak bisa melakukannya, kami akan memberimu pelajaran yang mendalam. Apakah kamu mengancamku? Itu bukan ancaman, aku hanya memberitahumu bahwa orang-orang dari Star Void Realm dapat memberikan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri, untuk melindungi tanah air mereka. Aku harap kamu tidak melanggar garis bawah, jika tidak, kita hanya dapat memilih untuk melakukannya. Mati. Meskipun kata-kata David tenang, ada ketegasan yang tak perlu dipertanyakan lagi dalam nada suaranya. Tampaknya selama seseorang benar-benar melanggar garis bawah ini, tidak peduli siapa itu, dia akan memberikan segalanya dan melakukan apa yang dia katakan. Cek-cekak. Tawa suram datang dari area terlarang. Dia tampaknya menertawakan ketidaktahuan David. Nah, kamu mengancam orang yang salah. Kamu harus tahu bahwa dalam menghadapi kekuatan mutlak, kata-kata kasar apapun akan mempercepat kematianmu sendiri. Sekelompok katak di dasar sumur berani mengatakan bahwa mereka ingin menyimpan ini. Ini konyol. Mari saya tunjukkan, apa ketakutan dari peradaban maju, bahkan jika Anda melakukan semua yang Anda bisa, untuk anak ini, itu tidak lain adalah sarang semut, dan Anda dapat menghancurkannya dengan satu tendangan. Suara itu jatuh begitu saja. Cahaya biru menyilaukan melesat dari tanah terlarang. Dibandingkan dengan dua yang dilihat David di luar benua warna-warni, momentumnya bahkan lebih luar biasa. Seolah menembus seluruh langit. Saat momentum lawan terus meningkat, David juga secara bertahap menyipitkan matanya. Benua ilahi tengah. Arthur berurusan dengan urusan aliansi suci. Tiba-tiba merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah benua warna-warni melalui kehampaan yang tak berujung. Kemudian lempar informasi di tangannya, melangkah keluar, masuk ke celah ruang, dan bergegas menuju arah benua warna-warni. Pada saat yang sama, Bosla dari keluarga Gibson, Icarus Burton dari keluarga Burton, Oswald Stone dari keluarga Stone, Abraham dari Pulau Kerinduan, Mike yang dari SWAT Villa yang terkenal, dan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King yang dikenal di Star Void Realm semuanya merasakan munculnya aura besar ini secara tiba-tiba. Segera robek penghalang ruang, masuk ke ruang 8 dimensi, dan bergegas dengan kecepatan tercepat. Bersambung.